Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kami tenggengen karena studio podcastnya keren. Jadi Iya. saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan senantiasa menginspirasi Amin, bagi amin. masyarakat. Kehadiran pesantren ini akan semakin mencerahkan dengan berbagai varian karena semua ide-ide dan gagasan memang harus kita keluarkan, kita sampaikan, dan saya merasa senang sekali dan merasa bangga bisa hadir di sini. Terima kasih, Kang. Ini memang dari teman-teman Pondok Pesantren Madrasah Sunan Abadia berusaha untuk menginovasi ide-ide baru sehingga pesantren bisa mengeksplorasi kegiatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Kang Ajis, ini ngomong-ngomong masalah UKM gitu kan. Ini Kang Ajis kan dikenal sebagai pegiat UKM ya, usaha kecil menengah ya, kira-kira begitu ya. Kapan Kang Ajis ini memulai tertarik pada UKM? Dulu Kang Ajis kan yang saya tahu adalah mahasiswa. Yang Apa saya nih? tahu obsesinya itu kan mesti kalau lulus jadi pegawai Iya, negeri. betul. Kapan Kang kira-kira? Jadi saya manggilnya Gus Wahid atau Dokter Wahid atau apa ini. Jadi yang jelas gini Pak, kalau kita saya sendiri aktif di, saya nyebut UKM itu bukan usaha kecil, tapi usaha kreatif mandiri. Oh gitu. Jadi kita sama nyebut UKM, tapi mungkin perspektifnya beda, karena nama itu sangat penting. Nama itu sangat penting karena saya selalu percaya bahwa nama itu adalah doa. Betul. Kalau kita berwirausaha namanya kecil, ya kapan kita besar gitu. Kapan kita bisa mengembangkan diri, merambah ke dunia lain, pasar lebih luas lagi. Nggak ada semangat itu. Jadi saya menyebutnya, oke lah namanya UKM, usaha kreatif mandiri. Jadi usaha kreatif mandiri. Nah ini saya kalau ditanya soal kapan aktif itu, saya sekitar tahun 95. Dari 1995 saya masih di Tulungagung. Saya punya 2 mentor yang menurut saya luar biasa, guru saya. Yang pertama adalah Cak Afton Afgan, yang kedua Cak Adil Amrullah. Cak Adil itu pegiat ekonomi sosial yang kegiatannya memang selalu selalu menyentuh ke masyarakat. Itu yang menjadi mentor saya waktu itu. Mas Adil itu adiknya Cak Nun. Jadi saya cukup lama berinteraksi dengan beliau, dari banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan sehingga untuk terus melakukan kegiatan. Waktu di Tulungagung saya bikin nama Yayasan Apik. Kebetulan Cak Paton ketua, saya sekretaris. Jadi waktu itu usia saya masih di bawah 20 lah. Jadi namanya Yayasan Apik. Apik itu Asosiasi Pengusaha Industri. Jadi industri kreatif. Jadi waktu itu sudah kita kasih nama itu. Jadi kegiatan kita waktu itu pendampingan, menemani teman-teman industri di home industry di Ngunut, yang dimana Ngunut itu lebih dikenal sebagai Tiongkoknya Indonesia, karena semua produk itu bisa ditiru di Ngunut dengan harga yang jauh lebih murah. Harga yang di Tiongkok ditiru yang di Ngunut itu kalah. Ya, kalah juga, kadang-kadang kalah dalam beberapa hal, misalnya penggaris. Dulu penggaris kayu itu jagonya Ngunut, tapi kena produk Tiongkok juga KO juga. Tapi mereka cukup kreatif, misalnya mesin-mesin produksi harga 1 miliar misalnya, orang Ngunut, teman-teman Ngunut itu bikin mesin inovasi ya sekitar 25 juta sudah dengan hasil yang sama. Dan bahan bakunya itu memang limbah diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, mulai fittingan lampu, terus kemudian kunci dan produk-produk lain itu bahan-bahan bekas stainless steelnya punyanya kompor gas dan sebagainya itu. Jadi terus sama saya dampingi teman-teman, waktu itu masih ada pinbook ya, waktu itu ada pinbook ya, kalau nggak salah dulu ada pinbook tahun segitulah. Jadi kita bermitra dengan PLN, terus
sempat sama Cak Paton bikin inovasi untuk korek ya, korek apa namanya, korek sipo. Korek sipo itu Bahwa itu sudah mewah waktu itu. Nah, maksudnya korek sipo Iya. kita inovasi, kita gabung dengan apa namanya, bambu. Iya. Bagaimana sipo digabung dengan bambu, jadi covernya itu bambu, dan itu betul-betul dengan hasil yang berkualitas, bambu dan kulit, sehingga itu sangat nyentrik sekali. Dan alhamdulillah waktu itu sudah bisa kirim ke Belanda waktu itu. Jadi saya banyak belajar dari Cak Paton soal batu, misalnya batu marmer di Tulungagung. Batu marmer di Tulungagung itu kan harganya, produksinya cuma itu saja. Iya. Misalnya ndok-ndokan, terus sederhana lah kira-kira. terus apa namanya, asbak yang Iya. yang harganya nggak bisa naik, murah sekali itu. Nah, kita dampingi, kita gabung dengan ide-ide bagaimana ini bisa meningkatkan harganya jauh lebih tinggi. Nah, kita gabungkan dengan kuningan. Jadi asbak kita kasih apa namanya, pleret apa, kuningan, kita gabung dengan kuningan. Itu harganya sudah bisa 3 kali lipat. Ditambah dengan daripada yang hanya kayak manual. Iya. Perlu kita sentuhan-sentuhan digabungkan dengan hal-hal kayak begitu sudah menjadi. Artinya begini Kang Aziz, sudah hampir 26 tahun sampai sekarang ya. Saya nggak tahu. Nggak terasa. Terus kemudian saya juga aktif kegiatan, ada guru saya lagi namanya Pak Roni. Ya. Gus Roni, ya, Bang Roni itu dulu di Spektra di Surabaya. Jadi ketika waktu itu masih di RMI, saya juga banyak berguru dengan Dr. Ali Haidar, ya, yang apa namanya, yang kenceng soal pemberdayaan masyarakat. Terus sama Pak Roni yang dari yang Spektra, kita banyak belajar soal manajemen. Pelatihan itu yang mulai dari, kalau di pesantren ya kita mulai dari Indonesia Timur sama Indonesia Barat itu. Jadi keliling terus, jadi nggak tahu energinya kok ada terus. Jadi sempat juga bersentuhan dengan berbagai kelompok, dengan yang jelas bagi saya sangat penting sekali lah orang-orang pesantren itu kan. Pak Wahidulana, mungkin saya tadi malam dapat informasi dari teman-teman RMI Blitar, jumlah santri Kabupaten Blitar berapa? Pikiran saya sekitar 10.000, 12.000. Ternyata tidak, 30.000. Nah, ini 30.000 masa semua jadi kiai? Nah, ini kan ya apa namanya, ada apa namanya, harus ada potensi yang kuat. Maka saya sangat kagum dengan perjuangan almarhum Kiai Haji Imam Sugrowardi. Beliau membuat konsep-konsep pendidikan yang diaplikasikan di mana-mana. Misalnya bikin konsep pesantren masa kini. Masa kini itu kan kayaknya masa kini, ternyata saya selalu dibilang, apa namanya, aku gaya pondok pondok apa ya? Masa kini. Apa itu konsepnya? Ya, kalau orang nyantri di pesantren itu kan ada dua, ada yang punya sangu, ada yang tidak. Nah, yang nggak punya sangu, ya kita arahkan kepada kewirausahaan. Jadi mereka, saya kalau ngomporin apa, ngasih nasihat sama saya gini, Jess, mosok kalah karo pitik itu. Pitik itu ayam ya, ayam itu nggak punya kaki, hanya punya ceker, itu aja bisa makan. Masa manusia punya tangan, punya kaki, punya ilmu, nggak bisa kalah sama ayam. Ayam kan dibiarkan aja. Nah, itu bagi saya itu sesuatu yang sederhana tetapi maknanya luar biasa. Makanya almarhum begitu sering, bahkan ketika saya usaha saya jatuh, pernah suatu kala beliau datang sama Kiai Ardani, sama Kiai Imam, sama Kiai Nur. Waktu itu datang ke rumah saya waktu masih tinggal di Sidoarjo. Mulai sore sampai pagi itu belum menyampaikan maksudnya datang itu apa. Sampai saya tanya, "Itu napa to Yi?" Dia bilang gitu. "Enggak, apa jenenge, kowe tangineh kapan?" Bangun lagi kapan dari jatuh itu. Jadi apa ya, ketika saya jatuh itu perhatian seorang kiai itu sangat besar. Saking dableke saya waktu itu, jadi baru jam 8 pagi itu dibuka setelah makan-makan di rumah itu, "Kapan kamu bangkit lagi?" "Napa to Yi, wis to, anu ya banyak lah yang bisa dikerjakan," gitu ya. Itu suatu nasihat yang sangat berharga dari para kiai, dari kiai, sosok kiai yang mungkin cuek tapi sebenarnya memperhatikan para santri-santrinya. Ini yang harus dilakukan, bagaimana
30.000 30.000 santri itu banyak Pak, banyak. Dan saya melihat Pak Wakil Anam kan juga pelaku di pesantren kan. Iya. Blitar ini variasinya, terus kemudian kurikulumnya sangat beragam. Iya, betul. Tidak, ini kekayaan yang menurut saya harus kita pamerkan, Iya. harus menjadi khasanah Iya. apa ya kurikulum pesantren di Indonesia. Dan Blitar saya kira bisa menjadi rujukan itu. Iya. Misalnya apa yang disampaikan Yai Imam dipakai Yai Munif almarhum Pondok Pelosok. Iya. Kurikulumnya menggunakan kurikulum yang dibikin itu. Nah, Iya. terapan-terapan inilah cara berpikir dari bagaimana kita tetap tawaduk pada kiai, tetap ngestok di dawe, dibutuhkan kaya ngapa manut, tetapi unsur-unsur kreativitas ini yang pendekatan-pendekatan yang humanis lebih itu bisa kita lakukan. Dan saya cukup senang Pak Wakil Anam sudah merintis pesantren dengan tidak banyak santri. Iya. Dan mengarah kepada dunia usaha juga, misalnya KOI. Iya. Di Indonesia belum ada sekolah KOI, itu belum ada. Dan KOI hari ini kalau di UKM sangat apa ya, sangat pelaku-pelaku UKM, karena saya KOI itu saya masukkan UKM karena bagian dari kreatif. Itu sungguh wonderful lah. Artinya saya bilang sungguh wonderful karena omsetnya tidak turun tapi malah naik. Itu jadi pandemi ini tidak ada masalah itu KOI. Pandemi tidak ada masalah, dan saya kira kapan hari saya juga ditimbali sama Yai Saiful Garum ya. Saya ditanya, ini gimana caranya? Waduh Yai, ini kalau bangun pesantren kita bikin kolam dulu aja. Kolamnya nanti kita jual untuk beli semen gitu. Ini konsep mandiri yang menurut saya yang paling baik hari ini. Jadi wong toh modalnya makan koi juga sedikit, cuma ini bagian dari seni juga ya, seni. Tapi saya kira Blitar sangat potensi ya untuk koi, karena di Indonesia ini bukan mungkin ya, saya yakin Blitar ya nomor 1 untuk ya, karena memang kondisi alamnya sangat mendukung. Sangat mendukung, sangat mendukung. Jadi Kang Aziz, ya ini sebentar saya foto sebentar, karena jenengan selaku pegiat UKM kan. Kira-kira apa yang jenengan rasakan UKM pada zaman dulu dengan sekarang ini? Kira-kira bagaimana prospeknya? Dalam kaitannya pandemi atau prospek? Ya prospek. Blitar ini surganya UKM sebenarnya. Karena pertama bahan baku murah. Kita ini mau produksi apa saja, ada itu ya. Bahan produksi murah. Misalnya telur. Telur itu kan kalau saya mengategorikan ada 3. KW1, KW2, KW3. Iya. Yang KW1 itu dikirim ke Indonesia bagian timur. Iya. Ya, itu pakai kontainer. Itu baru perjalanan 14 hari. Jadi begitu datang harus langsung disebarkan ke Manowari, ke Bintuni, ke Jayapura, karena telur-telur yang di Ambon dan sebagainya dari Blitar. Itu yang harus KW1. KW1 itu harus keluar dari farm itu H+1. Itu maksimal H+2, itu harus sudah terkirim, dan itu sudah tersortir dengan baik. Kalau tidak, satu kontainer itu isinya kan 882 ikat. Wah, saya cukup kalau soal telur, saya sangat cukup paham. Jadi ada sapnya, bagaimana nggak pecah. Itu kalau satu saja busuk bahaya. Bahkan saya sudah pernah melakukan uji coba. Bagaimana kita kirim telur dari Blitar, tapi bisa bertahan setahun. Gitu misalnya. Saya mencoba bikin itu sebenarnya bisa dilakukan. Tidak digunakan dengan kontainer biasa, tapi dengan river. Iya. Tapi sudah nggak ada cangkangnya. Kita ceplokin kayak di es buah es diplastiki gitu ya. Diplastiki kayak es es lilin. Es lilin ya. Satu itu di tali, isinya lebih banyak itu. Isinya lebih banyak. Kemudian dimasukkan di kulkas, kalau mau masak tinggal buka, seduh. Itu ternyata itu bisa sebenarnya kalau sedikit mau inovasi. Atau kalau mau juga bikin tepung telur misalnya. Itu makanan-makanan frozen. Nah, kayak telur tadi ya, itu KW1. Yang KW2 dikirim ke Jakarta. Oh. Ke Bandung. Berarti yang KW2 itu KW2. KW2 itu. KW2 bukan KW1. Jadi saya mohon maaf teman-teman Jakarta, itu KW2. Ya tergantung permintaan lah, karena ada yang premium juga ya, ada yang premium ya KW1 dikirim. Nah, yang ketiga KW3. KW3 itu telurnya nggak rusak. Baru menetas,
itu biasanya Bentet. kalau dikirim ya bentet. Atau Nah, bentesan lah bahasa Jawanya. jangan menggunakan kata-kata bentesan. Ya pokoknya retak sedikit. Retak, Itu telurnya bagus. Ya. Saya bahkan ngitung kalau itu untuk produksi kita selalu menang karena selisih harganya cukup tinggi ya. Selisihnya bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 5.000 per kilo. Nah, itu pertama. Bahan baku kita murah kalau telur. Susu kita murah. Karena salah satu penghasil susu terbesar di Indonesia ini kan Blitar. Salah satu penghasil terbesar, apalagi sekarang ada Greenfield yang di atas itu. Kita susunya terbaik juga untuk kualitas susu tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Kenapa? Ya enggak tahu. Mungkin ini juga kembali lagi pada alam, ya kan. Murah. Kita cari aja yang nggak masuk di koperasi. Itu susunya bagus, masih sangat bagus. Itu bisa digunakan sebagai produksi dan harganya cukup murah, paling 1 liter cuma 3.000. Dari sisi itu, dari sisi tenaga kerja, UMR kita paling rendah dibanding dengan Surabaya, Malang aja. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Bukan, ya se-Jawa Timur ya bukan paling rendah lah ya, rendah. Ya rendah gitu aja. Selisihnya banyak, sampai 1,5 juta Surabaya. Iya. Makanya kalau kita produksi di Blitar, diantar ke Surabaya itu udah untung berlipat-lipat. Ini kalau mau berpikir. Iya. Coba sekarang kita hitung, Pak Wahidul Anam. Jumlah ayam petelur di Blitar berapa? 20 juta ekor. 20 juta ekor. Itu pasti ada yang sudah tidak produksi lagi. Iya. Saya tidak mengatakan akhir. 80% lah. Ya, tidak produksi lagi. Kan setiap hari ada itu ayamnya itu. Rasanya, teksturnya ayam kampung. Itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu pasti murah. Tenaga kerjanya murah. Harga produksi kita pasti paling murah. Orang Blitar kan ini kan soal apa namanya gaya hidup orang Blitar itu kan wong sugih-sugih Blitar itu semua kan sederhana. Coba Pak Wahidul Anam amati. Siapa? Semua sederhana semua. Mobilnya biar ayamnya 2 juta ekor, biar saya nggak nyebut nama, biar dia kaya raya, mobilnya paling banter Kijang apa namanya? Kijang LSX yang lama itu, bahkan ada yang TAF kan, itu rata-rata nggak ada orang Blitar yang kaya mobilnya itu wah nggak ada. Kalau yang ya tidak semuanya begitu, tapi rata-rata. Karena apa? Basic mereka rata-rata telur, ayam itu hidup dan mati, naik dan tidak kecepatannya, jadi sudah terombang-ambing apa namanya di ketabahannya itu sudah luar biasa sehingga gaya hidup mempengaruhi gaya hidup. Meskipun mereka perginya juga tetap studi bandingnya nggak main-main ke Eropa kemana sebagai belajar. Mereka terus belajar untuk update begitu. Artinya prospek UKM di Blitar itu sangat luas dan sangat apa namanya bahan bakunya murah sehingga nanti ke depan masih banyak peluang. Sangat dalam kondisi krisis begini sebenarnya kita justru harus bangkit, harus start lebih kencang lagi. Kita ya saya menghargai teman-teman pelaku UKM sekarang ini harus kreatif ya. Teman-teman saya banyak lah yang dari batok nggak laku kerajinan, banting setir ke jajanan tradisional. Terus kemudian dari usaha-usaha yang besar kemudian harus banting itu bagian dari strategi mereka. Tapi kalau kita bidik lebih tepat lagi, ini apa nih yang jadi tren sekarang ini? Misalnya ya tetap makanan kan, tetap makanan. Kita olah aja hasil-hasil ini kita distribusikan kemana. Dan memang secara teori nggak semudah yang bisa kita bayangkan. Tapi saya yakin dengan keuletan teman-teman pelaku usaha home industry utamanya harus tetap yakin dan banyak sebenarnya peluang-peluang yang bahan bakunya kita cukup melimpah. Misal ada lagi apa namanya secang itu. Minuman kalau di bilang ya, itu kan harus pakai secang kan. Secang. Saya dulu secang itu saya pikir dari mana gitu. Di Blitar Selatan, di pinggir jalan itu pohon secang enggak karu-karuan banyaknya. Itu tinggal pecoi, tinggal kerik sudah jadi. Itu jadi mahal. Nah, herbal kan sangat baik, prospeknya sangat bagus. Nah, ini secang di Blitar ini melimpah, Pak. Bapak bisa keliling. Cari secang ternyata banyak sekali. Itu bisa menjadi produk nomor 1 karena secang kan secara kesehatan itu sangat baik untuk melancarkan darah. Anti stroke. Jadi anti stroke itu obatnya ya secang itu tinggal. Saya tuh sering guyon-guyon sama kalau teman-teman lagi diskusi soal UKM gitu, ide-ide bisnis gitu.
kamu mau bisnis apa? Nggak punya modal, satu, ya kan? Biasanya Ya, gitu pasti. kan. Saya nggak punya modal, Jawabannya Pak Ajis. jawaban Ini kan klasik itu. klasik gitu. Oh, kamu kok repot sih? Blitar ini pusat rambutan, saya bilang. Hmm. Pusat apa? Rambutan apa? Buah rambutan kan? Rambutan Aceh. Iya, rambutan Aceh kan pusatnya di Iya. sini. Tapi ya kalau otokritik nggak ada rambutan Blitar, nggak ada. Yang ada itu rambutan Binjai, Binjai. itu Aceh. Aceh. Terus apa namanya Rabiah. Terus apa lagi yang Jakarta apa namanya yang nama Jakarta, yang nama Blitar belum ada. nama misalnya rambutan Tumpang gitu, rambutan Wonodadi nggak ada. Nggak Ini ada. dan populasinya ini semuanya peluang Iya. karena nggak ada yang jualan bibit rambutan sekarang ini di Blitar nggak ada. Padahal rambutan Blitar itu nomor 1, nomor wahid. Nah itu, nah saya bilang, lah kalau mau usaha gampang saja sekarang trennya tren herbal. Iya. Daun rambutan yang jatuh bersih cuci, ya toh, Iya. bakar, Mhm. tumbuk, Jadi obat itu. campur dengan apa namanya damen, Heeh. apa namanya damen ya, apa Damen. namanya damen, dicampur, dibakar, ceplok, kasih bungkus plastik yang apa aluminium foil, habis itu dikemas hair tonic herbal. Laku itu sudah laku itu loh. Nah ini contoh, kalau perlu batu kali untuk mandi, kita packaging yang baik itu laku. Nah ini kita menghibur diri lah, Iya. menghibur diri karena apapun ini hari ini kita sedih. Iya. Sedih karena semua omset turun, Iya. maka kita harus cerdas dan saya kira inilah saatnya kita untuk bangkit. Teman-teman UKM Blitar harus percaya diri, harus apa ya, confident, super confident bahwa yang namanya marketing itu ya setengah meter dari Anda adalah market. Setengah meter, kalau sekarang nggak setengah meter lagi. Handphone kita adalah market. Iya. Kita cari market di handphone. Itu yang paling simpel. Jadi apa ya? Ya tetap semangat. Kira-kira Kang Ajis ya, ini sebagaimana kita tahu pandemi ini kan menghantam ya semua sektor ya. UKM apapun ini kena lah kira-kira. Terus kira-kira apa kiat-kiat supaya UKM ini bisa bertahan, supaya orang ini tidak mudah beralih kepada apa ke UKM yang lain. Kan orang biasanya begini, orang misalnya sering tren, oh trennya telur ikut telur semua, trennya badok ikut badok semua, trennya jelantah ikut jelantah semuanya. Kira-kira begitu kan? Kira-kira apa konsep yang supaya mereka bisa bertahan gitu loh? Ya kita itu. Saya khawatir itu begini, misalnya ya memang sekarang lagi jatuh, tapi pada saatnya itu pasti akan bangkit. Pada bidang itu, pada jenis apa barang yang ditekuni atau dagangan yang diperjualbelikan gitu kan. Kita solidaritas kita tumbuhkan. Gitu ya. Karena apapun dalam kondisi yang begini, Superman pun juga jatuh ya. Iya. Biar Superman lah, itu jatuh lah. Itu perusahaan di kota-kota yang kita anggap kuat juga jatuh, semua jatuh. Warung termurah di Blitar yang kondang aja itu harus mengurangi karyawan. Coba ini saya nggak nyebut ya, itu harus mengurangi karyawan. Itu mencari jurus efisiensi. Dan kita harus bicara dari hati ke hati lah, dengan sebisa mungkin jangan memecat karyawan PHK, tapi dari ke hati ya, kamu di rumah saja, aku bisa bantu, perusahaan hanya bantu nanti beras dan uang untuk belanja, tidak gaji nggak bisa penuh. Dah nanti kita kalau sudah itu kuat ya, harus confident. Karena saling memahami. Iya, saling memahami dan ojo ngeluh gitu aja. Kita ini sudah ngeluh dikeluhin lagi. Nah, saya mengeluh pada siapa? Nah, maksudnya harus ada grup-grup optimis, tapi realistis ya, realistis. Bagaimana kita potensi tadi. Jadi rumusnya sederhana, produksi apa saja di Blitar itu produksinya biayanya jauh lebih murah daripada daerah lain. Maka ya harus kita baca. Baca di mana? Ya baca pasar. Datang kita ke Jakarta kalau perlu. Ini tren, saya lagi ngitung-ngitung bahwa itu lah. Cabai ya, misalnya cabai itu kirimnya kan ke Ramat Jati, Pasar Induk. Semua buah-buahan di Ramat Jati. Padahal kereta api jalur kita lebih mudah. Lewat jalur kereta api itu berangkat jam 4 sore sampai Jakarta kan pagi subuh udah sampai. Nah, turunnya kan di Pasar Senen. Nah, Pasar Senen itu kan pusatnya jajanan basah sama pasar yang lain. Tentu dibandingkan dengan Kramat Jati itu lebih murah.
saya kira pemerintah daerah harus ikut mensubsidi minimal, ya kan? Artinya Jadi campur tangan pemerintah itu perlu dalam subsidi, subsidi ya. kasih subsidi angkutan. Hmm. Nah, yang nggak usah besar-besar nanti. Jadi yang bisa mengirimkan apa namanya, misalnya buah-buahan ke pasar Senen, nanti disubsidi kargonya Rp1.000 per kilo. Per kilo. Bayarnya ke mana, ke kereta api dan subsidinya itu sangat membantu. Kalau perlu pemerintah daerah itu membantu menyewakan los di sana, menyewakan outlet pasar di sana. Blitar bikin sendiri di sana produk-produknya. Ini kalau perlu nanti ada tenaga yang dikirimkan di sana untuk membantu pemasaran, marketing di sana. Jadi di Pasar Kramat Jati satu los, di situ nggak hanya jualan cabai, tapi segala produksi yang ada di Blitar, melon misalnya di daerah selatan itu bisa dilakukan. Ini kan soal kreativitas. Jadi membantu mempertemukan apa namanya, marketing itu penting, dan saya kira ini perannya harus dilakukan bersama, harus bersama-sama, satu kata. Harus bangkit. Siap. Saya hari ini lagi konsentrasi juga, Pak, membantu teman-teman itu. Blitar ini kan salah satu pasar empuk. Kita nggak usah bicara ekspor dulu lah, nggak usah antar pulau dulu, lokal saja. Lebaran besok itu rata-rata belanja tiap rumah, belanja Lebaran itu rata-rata 500.000 minimal. Rata-rata. Iya, ini saya bilang berkali-kali sampai berulang-ulang. Nah, 500.000 satu desa itu rata-rata ada 1.000 2.000 kakak. Anggap aja satu desa 1.500 kakak. Nah, belanja Lebaran 500.000 itu sudah 750 juta. Nah, kenapa enggak jauh-jauh hari jajan Lebaran itu diorganisir, dipesankan dari lokal? Misalnya seperti itu. Nah, nanti yang ngerjakan teman-teman UKM sendiri, dilelang, nggak boleh KKN, dilelang. Itu saling memperkuat. Saya kira kalau itu terjadi luar biasa beban UKM di pandemi ini bisa menjadi satu desa 750. Tidak ada masalah. Mungkin orang nggak percaya. Saya ini, teman-teman saya adalah pelaku-pelaku industri di Jakarta, di Tangerang, di Surabaya. Itu 6 bulan sebelum Lebaran mereka sudah produksi untuk nyukupi kebutuhan jajan Blitar. Gitu ya, Pak. Ya, coba lihat aja minuman, Malang semua kan, daerah lain kan yang memenuhi kebutuhan kita. Mana ada perusahaan minuman apa namanya yang produksi Blitar? Nggak ada. Itu dan peluang yang luar biasa ini. Peluang yang ya menurut saya ini sangat terbuka, karena saya kira pemerintah kalau memberikan support kepada UKM ini di dalam proses-proses seperti itu akan bisa menggairahkan. Saya nggak ngerti ya, anggaran itu dihambur-hamburkan untuk COVID itu saya nggak ngerti. Jadi kesannya itu ya, saya menghormati pemerintah, DPR saya menghormati lah. Kesannya nggak tepat sasaran semua. Harus ada alokasi. Bayangin kalau sampai 200-300 miliar dialokasikan untuk COVID, tetapi masyarakat tidak lagi berdaya. Karena ya kita nggak boleh pesimis, itu nggak boleh. Saya nggak terlalu kita nggak menggantungkan diri, karena selama ini saya memang cukup independen, meskipun dekat dengan pemerintah pun saya juga nggak pernah menerima anggaran dari mereka, nggak pernah menerima itu. Tapi saya mengarahkan, ini loh teman-teman, apakah cukup hanya pelatihan? Saya cukup. Itu akan ya harus kita apresiasi. Dan saya kira dalam kondisi pandemi ini yang dilakukan pemerintah, mulai dari lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya adalah menjadi marketer yang handal. Kalau perlu rumah sakit militer di Jakarta, rumah sakit di mana, semua harus jadi marketer. Beli produk Blitar gitu. Karena mau Blitar uangnya duitnya kondi, uangnya juga lemes kabeh. Nah, maksudnya ini semua kita menghadapi, harus ada terobosan-terobosan. Saya kira di manapun kita harus melakukan itu, dan saya yakin berkomunitas, terutama di grup-grup WA yang dari teman-teman TDA, Sedulur UKM, terus kemudian Wiranu itu Wirausaha UKM Nahdlatul Ulama, itu mungkin Pak Wahidul Anam tanya, ini kenapa Kang Aziz akhir-akhir ini kok tol yang dibangun ekonomi Nahdliyin misalnya gitu. Makanya itu. Pertanyaan selanjutnya kayak gini kan. Ini kan Kang Aziz kan sudah dulu kan sudah lama. Kira-kira apa untuk ekonomi Nahdliyin ini yang bisa dikembangkan? Sebenarnya gini Pak Wahidul Anam,
Kang. Yang saya Ya. tahu Kang ini kan LPNU seragamnya ada Selama ini anggaran pemerintah itu ditujukan kepada komunitas-komunitas. Iya. Mereka tidak mengakar. Hmm. Program-program itu tidak mengakar sampai bawah. Muhammadiyah, LDII, NU, dan lembaga lain itu punya jaringan sampai bawah. Kalau misalnya pemerintah itu selain kepada komunitas-komunitas itu memperhatikan Muhammadiyah, memperhatikan NU dengan kapasitasnya masing-masing, Iya. dengan proporsi masing-masing, itu gerakan ekonomi luar biasa. Wong di NU itu kan semuanya gotong royong. Ini bisa menjadi ekonomi mandiri, menjadi mesin motor yang luar biasa. Makanya kami ya di LPNU begitu getol bagaimana masukkan produk ini ke luar negeri, bagaimana ini bisa tumbuh, karena apa? Memberikan contoh. Kalau kita ini bersama organisasi besar sampai punya MWC, punya ranting sampai di bawah, ini bergerak bersama-sama, menginspirasi, menggerakkan, itu menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Yang saya nyebut 1D7W itu, 1 desa 7 wirausaha baru, itu penting Pak, karena jumlah santri saja dari 30.000. Apakah semuanya akan jadi kiai? Kan enggak. Oh, pasti jadi kiai, pasti. Kiai ekonomi, kiai bengkel, kiai koi, ya kan? Itu juga bagian dari ulama yang saya kira harus sinergi. Ini saya kira Om Blitar itu ayem loh Pak, ayem, santai, tenang, masa bodoh, nggak gumunan. Itu harus menjadi kekuatan kita. Dan kira-kira Kang Aziz ya, dalam situasi yang normal lah, saya yakin COVID ini pasti akan berlalu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lah sekarang. Anggap saja sudah berlalu. Sudah berlalu. Artinya kita sudah menyesuaikan lah dengan COVID itu kan. Bagaimana kira prospek ekspor sumber-sumber ekonomi Blitar mungkin apa enggak? Sebenarnya begini, tidak harus ekspor sebenarnya. Pasar lokal itu luar biasa. Kita itu jumlah penduduk salah satu 5 besar ya, 5 besar di dunia kan. Penduduk kita itu 260 juta loh Pak. Pasarnya sepeda motor Jepang itu Indonesia, sampai bikin moto semakin terdepan, ya kan. Terus satunya lagi apa itu pasar motor terbesar dunia itu Indonesia. Pasar mobil mewah sekelas BMW, Mercy, Indonesia terbesar. Jam yang harganya 1 miliar, jam BMW, jam Rolex, jam apa lagi, itu pasarnya dunia terbesar Indonesia. Mobil Ferrari, pasarnya terbesar dunia adalah Indonesia. Nah, artinya banyak orang kaya di Indonesia. Ya, banyak orang kaya di Indonesia. Coba datang aja ke Malaysia. Orang Malaysia itu hormat sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kaya-kaya. Karena apa? Jumlah jamaah hajinya terbesar dunia Indonesia. Loh, ini kenapa kita harus? Nah, tetapi memang ekspor itu enak. Ngirimnya 1 kontainer, bayarannya cash gitu karena pasar ini yang harus kita lalui karena orang semua butuh makan, orang semua butuh fashion, dan saya kira untuk fashion fashion untuk busana muslim khususnya itu pasarnya unlimited. Coba di Blitar ini mana ada yang bergerak di bidang itu? Industri kreatif itu belum ada, masih sebatas Bandung, masih sebatas itu. Nah, kalau kita tumbuhkan karena pusatnya fashion busana muslim khususnya itu Indonesia. Nah, ini peluangnya masih cukup besar. Nah, kalau makanan ya kita paling kaya kita ini kuliner Indonesia. Pak Wakil mungkin belum tahu ya. Bumbu-bumbu Indonesia ini sekarang sudah diminati seluruh dunia. Minimal gini aja di pasar Blitar aja. Mana ada produksi bumbu instan Blitar? Nggak ada, Pak. Malang sama Sidoarjo. Iya toh. Ya, bukan ibu-ibu rumah tangga juga awalnya. Saya tahu, saya kenal betul. Yang di sana tahu betul. Di Blitar nggak ada. Padahal bahannya di sini melimpah. Bahannya melimpah. Di Blitar ini kalau mau bikin bumbu lebih enak. Misalnya kita bikin aja, kita minta hak cipta dari soto Bu Ireng gitu misalnya. Atau sambelnya Makti itu khasanah kita, itu lebih kaya, lebih seandainya produksi di sini lebih murah dan pasarnya luar biasa. Itu dahsyat. Jumlah pekerja migran kita ada sekitar 6 juta. Kalau menurut Imigran Care Mbak Nisitaya itu 9 juta, tapi kan saya berkira sekitar 6 juta orang lah. Itu semua kabupaten Blitar. Blitar seluruh dunia, seluruh Indonesia. Blitar ya kalau tanya di dinas nggak ada yang tahu.
Saya coba tanya, cek aja. Tanya siapa? DPR lah, DPR yang urusan itu. Pak, menurut saya jumlah tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri itu berapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang mereka tahu tahun ini berangkatnya berapa, itu tahu. Tahunya lagi jumlah tingkat perceraian tertinggi di Blitar, itu Jawa Timur tahu. Nah ini tanggung jawab kita bersama kan. Bagaimana kita, saya nggak pernah menyinggung soal ini, tetapi ini fakta. Misalnya kita kalau melihat peluang pekerja migran kita, kemarin kok jadi pekerja migran. Jadi yang jelas gini Pak Ferdinand, prospek ekonomi, proses industri kreatif di Blitar ini masih bisa terus dikembangkan. Misalnya berbasis telur, berbasis pisang, berbasis pisang kita luar biasa, buah-buahan kita luar biasa. Itu bisa menjadi produk andalan. Saya kapan hari lihat di Bangkok, lihat pameran, itu produk Filipina merajai untuk banana frozen. Jadi produk banana frozen itu luar biasa. Sini kan enggak. Padahal tandanya subur sini tuh. Enggak, maksudnya inovasi untuk pisang ada beberapa. Mbak Susi Nila misalnya bikin, Mbak Susi yang di Serengat itu misalnya bikin produk cake dari pisang. Terus kemudian Pak Ibnu Akhir juga bikin cake dari pisang. Itu sebenarnya sudah mulai tumbuh, dan saya punya teman juga produsen yang cukup kita banggakan, bisa membawa Blitar ke kancah sekarang nasional, produk yang lapis gugus industri yang ada di Mas Didik, yang punya Mas Didik di Kesamben itu luar biasa. Sekarang karyawannya udah 500, itu udah lompatan. Itu mematahkan pikiran saya. Jadi pikiran saya itu, saya meyakini dulu itu Blitar nggak bisa untuk pabrik. Ternyata bisa. Jadi salah satu ulama yang saya sebutkan, Blitar akan lagi pabrik. Tapi ternyata setelah lapis gugus itu ada dan karyanya meningkat, ternyata enggak, ternyata itu mitos. Harus kita pecahkan. Jadi harus fight gitu. Jadi makanya saya sangat senang sekali pesantren yang Pak Wahidul Anam ini pimpin mengarahkan pada kreativitas, pada menjadi juragan lah, menjadi juragan yang akhirnya membuka lapangan kerja. Itu penting karena apa? Nasionalisme itu ada itu kalau perut kenyang. Kalau nggak ada perut kenyang, yang ada komunisme. Kang Aziz, ini di luar UKM ya, usaha kreatif mandiri. Beberapa waktu yang lalu kan ada ekspedisi Banda Neira ya. Nah, kira-kira apa yang menginspirasi ekspedisi Banda Neira ini sehingga Kang Aziz mau ke Ambon, ke mana itu? Banda Neira. Banda Neira itu ya, kira-kira apa? Ya, ekspedisi Banda Neira. Ekspedisi Banda Neira itu letaknya kalau perjalanan dari Surabaya naik pesawat ke Makassar, transit. Dari Makassar ke Ambon, transit di Ambon. Terus setelah itu naik kapal jam 8 malam. Kapal laut, ada kapal bagus di sana dan yang masih disubsidi pemerintah, jadi murah sekali. Itu sampai Banda Neira pagi jam 8. Jam 8 malam jam 8 pagi itu sudah sampai 10 jam, 11 jam lah ya, sama utek-uteknya itu. Jadi itu lokasi Banda Neira. Saya cukup jauh sekali. Ini perjalanan ini sebenarnya saya itu waktu masih keliling di Pulau Seram, di Raja Ampat. Saya dulu kan riset soal laut, macam-macam soal bagaimana melihat ya alhamdulillah saya punya kesempatan ke Raja Ampat. Tapi bukan dari Sorong, tapi dari mana? Dari Wahai, dari Saleman, dari Medan, dari Ambon. Insya Allah saya cukup mengenal. Medan saya cukup mengenal. Tapi saya harus pulang ke Blitar. Waktu masih di sana itu almarhum Gus Fahmi itu sering WA saya, inbox di Facebook itu sering, Mas, beliau ngirim foto-foto mbahnya. Sama foto-foto, terus kemudian pesannya gini, mbahku tahu dibuang neng kono, Mas. Di Banda Neira itu ya? Di Banda Neira. Nah, saya tuh kurang ya percaya enggak waktu itu. Maksud saya sampai Banda Neira. Nah, tapi dalam hati saya janji. Saya janji Gus, ini kalau sejauh saya ini di Papua Barat, di Papua Barat, di Raja Ampat, di sana, di Lilinta, di Zelu, saya banyak sekali menemukan banyak kehidupan dakwah agama yang sangat bagus di sana. Beberapa saya ke sana. Nah, saya janji, udah nanti saya akan janji. Nah, ketika beliau wafat kapan hari,
janji saya ternyata belum saya laksanakan. Nah akhirnya saya sama adiknya Gus Fahmi, sama Gus Bobi, sama teman-teman kita rembukan, saya koordinasi termasuk nah kita maunya berangkat berempat aja lah ke Banda Neira. Ternyata setelah kita Gus Bobi kontak profesor yang ada di Leiden, profesor-profesor sejarawan itu loh, ternyata dokumen-dokumen itu luar biasa. Ada di Des Alwi itu ketemu akhirnya Pak Des Alwi sejarawan nasional itu di sana bikin prasasti ada 16 nama. Hatta, Syahrir, Iwa Kusuma, Sumantri, terus Cipto Mangunkusumo, terus siapa lagi? 16 tokoh, itu 3 dari Blitar. Wah, ini dari gambar itu saya putuskan pokoknya jangan sebelum puasa berangkat gitu. Nah, ternyata kita nambah tim, nambah tim, ada arsitek, ada sejarawan, ada budayawan, ada ahli sarkopnya, ada ahli dan kita melibatkan banyak orang, ada dari Naifas, dari Gus Rijal, ada Dr. Arif Musyayin, yang pakar bisa menelusuri rekonstruksi kembali itu. Nah, dari dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari Leiden, dari Belanda, terus kemudian dari beberapa narasumber kita cari Mbah Abdullah Fakih itu di mana 3, Mbah Abdullah Fakih, Mbah Bukhari sama Mbah Sofwan. Waktu itu Mbah Abdullah Fakih itu tokoh juga. Nah ini ada kaitannya nanti sama Cokro Aminoto. Insya Allah. Berapa kira-kira beliau itu di Banda Neira? Sekitar 1920-an lah, 26 lah tatar itu. Tapi sebelum NU lahir lah pokoknya. Iya. Sebelum NU lahir. Artinya Mbah Bukhari kan pesantrennya mendirikan 18 sekian tahun berapa gitu. Itu dari mereka diasingkan oleh Belanda. Ya, yang jelas ada 3 nama. Nah, ya toh, orang Blitar dan di dokumen Belanda di Hazio itu yang ditulis ada 15 halaman sejarah pergerakan Kiai Bukhari. Nah, kalau Belanda sampai membuang bersama tokoh-tokoh nasional, itu berarti kan skala pergerakannya itu luar biasa. Nah, itu artinya Kiai Bukhari itu waktu itu sangat diperhitungkan oleh Belanda. Sangat ya jelas sampai dibuang. Iya, sampai dibuang. Itu usia 70 tahun, Pak. 70 tahun dibuang ditemani sama Kiai Sofwan tadi. Nah, ketika dibuang di sana itu sama Pak Bung Hatta dan sebagainya itu alhamdulillah justru malah berdakwah di sana. Karena waktu itu kan ada genosid ya. Tahun 17-an itu kan ada 17 atau 18 itu ada genosid mematikan semua penduduk 10.000 tinggal 1.000 sama penjajah karena pala tadi itu. Nah, kita telusuri sampai di sana dan alhamdulillah di sana kayak keluarga Blitar semua. Jadi mereka sangat haru, bahkan tahun 60-an sama 70-an santri-santrinya Mbah Bukhari yang di sana itu sudah ada yang ke Jatinop. Jadi ini tentu ceritanya panjang nanti. Wakilah Cokro Aminoto itu muridnya Mbah Bukhari. Nah, kalau Cokro Aminoto aja muridnya Mbah Bukhari sama Mbah Abdullah Fakih. Nah, putranya itu Pak Cokro Aminoto itu punya murid 3 waktu itu kan, Soekarno, Muso sama Pak Kartosuwiryo. Itu berarti kan ya mungkin ini ya guru-guru bangsa kita ada di sini. Jadi tambah khazanah kita, tapi tunggu saja nanti bukunya terbit. bisa kita. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Meskipun dalam waktu singkat kita satu tim 12 orang, Bapak itulah 6. Kita berangkat dengan persiapan, tapi risetnya sudah cukup meyakinkan. Kita berangkat ke sana, kemudian kita di sana banyak menemukan hal-hal baru yang saya ceritakan itu. Salah satunya misalnya Mbah Bukhari kundur ke Blitar karena pamit kepada Belanda. Itu alasan sakit sudah tua, terus kemanusiaan akhirnya boleh dipulangkan, bawa bibit 6 kan. Pohon pala itu kan berpasangan ya, dua-dua gitu. Yang 2 ditanam Jatinop, bisa dilihat di Jatinop itu ada pohon pala. Yang 2 lagi ditanam di Istana Gebang. Nah, kalau di Istana Gebang masih yang kemarin roboh. Yang di mana? Yang di Gebang ada yang roboh. Nah, itu kan kenapa Mbah Bukhari kok nanam di Istana Gebang?
sama di Jatinom itu pasti ada sesuatu, ada sejarah antara Bung Karno sama pesantren. Nah ini yang tugasnya Pak Anam, Pak. Itu Anam untuk meneliti lebih lanjut kenapa harus ditanam di mana, di Istana Gebang dan di Jatinom. Ini Saya tugas. kira ini nanti ceritanya panjang itu. Kalau Ya. ditulis ini bisa Nanti jadi... ketua tim kalau soal ekspedisi Banda Neira itu selain nanti kalau urusan sejarah nanti biar ada Gus Bobi ketua timnya, terus kemudian ada Mas Mahathir, ada Dr. Arif Muzayin, ada arsitek Mas Fikri, ada tim ekonomi kreatif dan sebagainya Mas Risat, terus kemudian ada Dr. Rizal Mumazik, terus kemudian nanti bisa dihadirkan untuk bercerita lebih banyak lagi. Kalau saya sih sebatas kita juga melakukan kegiatan ekonomi kreatif, gitu aja. Jadi ya kita di sana disambut Pak, disambut luar biasa, bahkan ada beberapa MOU kerjasama ekonomi dengan Sekolah Tinggi Hatta Sahrir di sana, dengan dokter kerjasama antara Universitas Nahdlatul Ulama, kemudian Inaifas, kemudian Pondok Pesantren Miftahul Ulum itu melakukan MOU kerjasama, dan insya Allah beberapa santri akan datang ke Blitar untuk berguru di pesantren, agar nanti pulang bisa, dan kampus ya nanti itu bisa menjadi hubungan Banda Blitar jauh lebih baik. Nah, itu waduh. Ya, saya kira menarik Kang Ajis ya. Jadi kesimpulannya bahwa UKM di Blitar ini prospeknya luar biasa, bahannya murah, dan ini sangat mungkin untuk dikembangkan. Dan berkualitas. Ikan misalnya. Namanya ikan Blitar itu rasanya pasti beda dengan ikan-ikan daerah yang lain. Ini sangat prospek gitu, prospek. Di lereng Kelot itu banyak pohon aren, tapi belum ada yang ngelola. Banyak sekali. Apa itu namanya? Kolang-kaling. Banyak. Coba kalau lagi ke Sumberasi minta tolong Mas Eko Gembrok itu minta ngantar. Bener nggak yang saya sampaikan? Modusnya itu banyak, tapi nggak ada yang ngambil. Padahal nilainya itu sangat tinggi. Bisa untuk ekspor, bisa macam-macam. Nah, ketidaktahuan inilah yang seharusnya, dan ini peran dari pesantren yang Pak Wakil Anam pimpin ini sangat besar untuk membuka mata, membuka hati, membuka mata, membuka otak agar cerdas sedikit gitu loh. Jadi harus ada inovasi, harus ojo bangga ngeluh ya. Wis anggarannya di pemerintah sudah habis. Ya saya nggak tahu yang habisin siapa. Angkanya kan triliun ya. Tapi yang kembali kepada menggerakkan sektor UKM, terus kemudian menggerakkan pada masyarakat, kok saya nggak melihat begitu. Kita apakah cuma habis untuk gaji atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus sinergi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah kota. Kita harus sinergi, saling bicara, utamanya dengan DPRD, kita bersama-sama membangun Blitarnya lebih baik. Oke, terima kasih Kang Ajis. Semoga Blitar lebih baik, Blitar lebih maju, dan lebih berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.